Yes, okay. For now, we will discuss about exercise 61 in reading of Baron, right? Latihan 61 di readingnya Baron, guys. Baron Stoffel yang bagian reading. Ini apa nih? Natural Sciences. IPA ya berarti ya, tentang IPA. Tentang glacial movement, pergerakan glacial es itu ya. Wah, ini susah ini, guys. Oke. Sebelum kita coba bahas ini ya, kita baca dulu sedikit ini keterangannya ini. Okay, in some questions in the reading section on the internet-based TOEFL, pada beberapa soal di bagian membaca ya, yang TOEFL berbasis internet atau IBT ya, you will be asked to recall and relate information and content from narration or sequence passages found in college textbook. Ya, Anda akan diminta untuk mengingat dan menghubungkan informasi dan isi dari narasi atau bagian urutan yang terdapat dalam buku teks perguruan tinggi. Intinya bacaan-bacaannya ini ya, perguruan tinggi ya. Wah, susah ini kan pasti. Alright, choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. For computer assisted question, follow the direction on the screen. Ya, untuk pertanyaan dengan bantuan komputer, ikuti petunjuk di layar. Oke, berarti ini lebih ke teknis guys ya. Karena kan bukunya mahasiswa ini ya, tentang apa ini, pergerakan es. Kita coba aja sebisanya, kita coba bahas sebisanya, siapa tahu kita dapat vocab-vocab baru ya. Alright, temanya adalah glacial movement atau pergerakan glasial. Glasial itu ya sifatnya kayak es gitu guys ya. Kalau esnya kan glacier ya, kalau yang di kutub selatan itu glacier, sifatnya itu glasial disebutnya itu guys. Di kutub utara, kutub selatan sama aja sih. Okay, like all minerals ya, seperti semua mineral, berarti es itu mineral ya. Seperti semua mineral, ice has specific properties of hardness, color, melting points, quite low in the case of ice. Jadi es memiliki sifat kekerasan, warna, titik leleh yang spesifik ya, dalam kurung cukup rendah untuk es, titik lelehnya. And brittleness itu kerapuhan guys, kayak fragile gitu ya, gampang pecah gitu ya, brittleness. We know the properties of ice best from those brittle little cubes in the freezer. Kita selama ini mengetahui sifat-sifat es paling baik dari kubus-kubus kecil yang rapuh di dalam freezer atau kulkas kita ya. And then but glacial ice has different properties. Namun es glasial memiliki properties itu sifat-sifat ya, karakter ya guys ya. But glacial ice has different properties. Ya, namun es glasial memiliki sifat yang berbeda-beda gitu ya. Depending on its location in a glacier, bergantung pada lokasinya di glacier. Glacier itu ya tumpukan es-es yang jadi gunung itu guys ya. Glacier itu. Jadi kalau kita di daerah kita ada salju terus setahun nggak berhenti, nah pasti kan ini ya, ketutupan es semua ya, itu sebutnya glacier. Glacier itu es yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau di kutub selatan, kutub utara kan udah jelas ya, glacier semua ya. Oke, terus in a glacier's depth, right? Di kedalaman glacier, glacial ice behaves in a plastic manner. Di kedalaman glacier, es glasial berperilaku plastis. Di kedalaman glacier berarti yang di bawahnya itu mungkin ya guys ya. Kalau di kayak kalian pernah nonton Harry Potter itu kan dia ini ya, ngegali es ya. Es itu digali, di bawahnya kan ada airnya. Kadang-kadang orang Eskimo juga cara mancingnya gitu, dia ngebolongin es dulu ya kan, bawahnya ternyata banyak airnya kan. Berperilaku plastis, es glasi itu termasuk airnya itu termasuk es juga guys, air es ya, berperilaku plastis kayak plastik gitu ya, lelehan plastik gitu mungkin. Alright, distorting and flowing in response to weight and pressure from above and the degree of slope below. Terdistorsi dan mengalir sebagai respon terhadap berat dan tekanan dari atas ya, above ya, serta derajat kemiringan di bawah. Berarti dia mengalir ya guys ya, mengalir. Oke. Terus
In contrast itu sebaliknya, the glacier's upper portion is more like the everyday ice we know, quite brittle. Sebaliknya, bagian atas glacier lebih mirip es sehari-hari yang kita kenal, quite brittle, cukup rapuh. Berarti yang atas itu yang rapuh guys, yang bawahnya itu kayak air gitu ya, kayak plastik ya, cairan plastik gitu ya. A glacier's rate of flow ranges from almost nothing to a kilometer or two per year on a steep slope. Laju aliran glacier berkisar dari hampir 0 hingga 1 atau 2 km per tahun pada lereng yang curam. 1 km atau 2 km per tahun. Per tahun ya berarti lambat ya guys ya. Kalau per tahun, kalau per hari ya 2 km. Dia termasukin ya, pelan ya, dia alirannya pelan. Alright, the rate of snow accumulation in the formation area is critical to the pace of glacial movement. Laju akumulasi salju di area formasi sangat penting bagi laju pergerakan glasial. Gimana maksudnya? Laju akumulasi salju di area formasi sangat penting bagi laju pergerakan glasial. Oh, berarti kalau ini ya, akumulasi saljunya semakin banyak, itu alirannya semakin deras mungkin gitu ya. Iya. Wait. Terus yang ini, glacier are not rigid. Apa ini? Rigid blocks ya. Glaciers are not rigid blocks that simply slide downhill. Glacier bukanlah blok kaku yang mudah meluncur menuruni bukit. Iyalah, dia kan ini ya, nggak cair-cair banget ya glacier itu. The greatest movement within a valley's glacier occurs internally. Pergerakan terbesar di dalam glacier lembah terjadi secara internal ya, di dalam berarti ya. Below the rigid surface layer, di bawah lapisan permukaan yang kaku. Oh, berarti yang bawahnya mengalir deh ya. Below the rigid surface layer, di bawah lapisan permukaan yang kaku. Oke, where the underlying zone move plastically forward ya, di mana zona di bawahnya bergerak maju secara plastis ya. At the same time, pada waktu yang sama, the base creeps and slides along. Dasar es ya. Dasar es merayap dan meluncur. Creeps itu merayap, slides along meluncur. Dasar es merayap dan meluncur, varying its speed with temperature and the presence of any lubricating water. Kecepatannya bervariasi seiring suhu dan keberadaan lubricating water, berarti air pelumas, or saturated sediment beneath the ice, atau sedimen jenuh di bawah es. Waduh, berat ini. This basal slip usually is much slower than the internal plastic flow of the glacier. Slip basal itu yang dasar berarti ya. Biasanya jauh lebih lambat dibandingkan dengan aliran plastis internal glacier. Oh, berarti yang bagian bawah ada lagi ya, slip basal itu yang dasarnya itu ya, lebih lambat gitu ya alirannya. So the upper portion of the glaciers flow ahead of the lower portion, sehingga bagian atas glacier mengalir lebih dulu daripada bagian bawah. The difference in speed stretches the glacier's brittle surface ice. Perbedaan kecepatan membentangkan permukaan es yang rapuh di glacier. Alright, kita baca dulu aja. In addition, selain itu ya, the pressure may vary in response to unevenness in the landscape beneath that ice. Tekanan dapat bervariasi sebagai respon terhadap ketidakrataan lanskap di bawah es. Tekanannya bervariasi. Okay. Basal ice may be melted by compression at one moment. Ya, es basal dapat dicairkan melalui kompresi pada one moment, satu saat gitu ya. Alright, pada satu waktu. Okay. Only to refreeze later. Kemudian dibekukan kembali. Oke, es basal dapat dicairkan melalui kompresi pada suatu waktu ya, kemudian dibekukan kembali. This process is called ice regulation. Proses ini disebut regulasi es. Regulation itu dari kata gel gitu ya. Regulation, gel kembali. Mengegel kembali berarti kayak ini ya. Es itu kalau kita kasih benang atau kawat gitu ya, kasih kawat di atasnya, kita kasih pemberat di kawatnya itu, mungkin senar gitar gitu ya.
kita kasih pemberat di kedua sisinya biar kebelah, esnya itu biar kebelah, kita tungguin semalaman. Itu ketika senarnya udah nyampe bawah dasar meja kalian ya, kalian siapin es, balok es, kalian taruh senar gitar yang kecil itu di atasnya, terus di dua sisi dua sisi senarnya itu kalian kasih pemberat biar dia ngebelah pelan-pelan, ya ngebelah si esnya itu. Pagi-paginya kalian akan melihat itu ada bekas kebelah gitu guys. Cuman ketika kalian angkat esnya, kalian angkat itu nggak kebelah. Itu namanya regulation ya, dia kayak nutup kembali gitu guys. Ketika udah dilewatin sama si senar, itu dia nutup kembali, menyambung lagi gitu guys. Itu namanya proses regulation, regulasi. Meaning to refreeze or regel, artinya membekukan kembali atau membuat gel kembali. Oh ya. Terus regulation is important because it facilitates downslope movement and because the process incorporates rock debris into the glacier. Regulasi penting karena memfasilitasi pergerakan lereng ke bawah dan karena proses tersebut memasukkan puing-puing batuan, debris ya, puing-puing batuan ke dalam glacier. And then consequently, a glacier's basal ice layer, akibatnya lapisan es dasar glacier, which can extend tens of meters, yang dapat mencapai puluhan meter above its base, di atas dasarnya. Tens of meter itu ini guys ya, 10 ada esnya berarti puluhan gitulah, puluhan meter di atas dasarnya. Has a much greater debris, ya, memiliki kandungan puing, debris content, dan the ice above, memiliki kandungan puing yang jauh lebih besar dibandingkan es di atasnya. Wah, ini berat, ini topiknya, ini beratnya. Terus, a flowing glacier can develop vertical cracks known as crevasses. Glacier yang mengalir dapat menimbulkan cracks vertikal ya, retakan vertikal yang disebut crevasses. Crevasses celah ya guys, celah. Glacier yang mengalir dapat menimbulkan retakan vertikal yang disebut celah ya. Crevasses result from friction with valley walls. Celah terjadi, maksudnya celah itu mengakibatkan ya, diakibatkan gitulah. Celah itu ada karena gesekan dengan valley walls, berarti dinding lembah ya, dinding lembah. Or tension from stretching as the glacier passes over convex slopes ya, atau tegangan akibat peregangan saat glacier melewati convex, itu cembung ya, lereng cembung. Lereng cembung, or compression as the glacier passes over concave slopes, atau kompresi saat glacier melewati concave slope, itu ya cekung, lereng cekung. Traversing a glacier, melintasi glacier, whether an alpine glacier or an ice sheet, baik glacier alpine itu pegunungan ya, glacier pegunungan, or an ice sheet atau lapisan es ya, is dangerous because a thin veneer of snow sometimes masks of the presence of a crevasse. Berbahaya karena lapisan salju tipis terkadang menutupi keberadaan crevasse, celahnya itu ya. Terus glacier surge, lonjakan glacier. Beda lagi nih ya, lonjakan glacier apa nih? Although glaciers flow plastically and predictably most of the time ya, meskipun glacier seringkali mengalir secara Meskipun glacier seringkali mengalir secara plastis dan dapat diprediksi, some will lurch forward with little or no warning in a glacier surge. Ya. Beberapa glacier akan bergerak maju dengan sedikit atau tanpa peringatan dalam gelombang glacier. Meskipun glacier seringkali mengalir secara plastis dan dapat diprediksi, beberapa glacier akan bergerak maju dengan sedikit atau tanpa peringatan dalam gelombang glacier. A surge is not quite as abrupt as it sounds. Lonjakan ini tidak secepat kedengarannya.
In glacial terms, dalam istilah glasial, a surge can be tens of meters per day. Lonjakannya bisa mencapai puluhan meter per hari. The Jacobson Glacier in Greenland, for example, ya, Glacier Jacobson, nama glacier ya, Glacier Jacobson di Greenland, misalnya, is known to move between 7 and 12 km. Misalnya diketahui bergerak antara 7 dan 12 km ya. 4.3 and 7.5 mil a year, 4,3 dan 7,5 mil per tahun ya. In the spring of 1986, pada musim semi tahun 1986, Hubbard Glacier and its tributary Valerie Glacier surged across the mouth of Russell Fjord in Alaska. Glacier Hubbard dan anak sungainya Glacier Valerie melonjak melintasi mulut Russell Fjord di Alaska. Fjord itu ini guys, kayak layer apa ya, kayak teluk gitu ya, teluk laut yang panjang gitu ya, panjang terus sempit modelnya itu, sisi-sisinya itu tebing curam gitu ya, karena dibentuk sama glacier. Intinya jalan air lah dia, kayak sungai lah ya, sungai tapi dia tinggi ininya, es gitu ya, kayak es gitu. Ya dia memang es ya, kayak kita sebelum ke Muara itu kan ada sungainya gitu ya. Sungainya itu membentuk tebing tinggi gitu guys, nggak kayak biasa sungai gitu kan, nggak, dia lebih tinggi gitu ya. Coba kalian ketik kata FJORD di Google, itu kalian bakalan tahu gambarnya gimana. Oke, ulang. In the spring of 1986, pada musim semi tahun 1986, Hubbard Glacier and its tributary Valerie Glacier, Glacier Hubbard dan anak sungainya yaitu Glacier Valerie, surged across the mouth of Russell Fjord in Alaska, melonjak melintasi Fjord Russell ya, mulut dari Fjord Russell di Alaska. Cutting it off from contact with Yukutat Bay, memutus kontaknya dengan Teluk Yukutat. This area ini, the St. Elias Mountain Range in southeastern Alaska, pegunungan St. Elias di tenggara Alaska, is fed by, dipenuhi oleh annual snowfall, hujan salju tahunan ya, that average more than 850 cm, dipenuhi oleh hujan salju tahunan yang rata-rata lebih dari 850 cm atau 335 inci berarti ya, 335 inci itu mungkin a year, per tahun gitu ya. Terus so the surge event had been predicted, sehingga kejadian lonjakan tersebut telah diprediksi. But the rapidity of the surge was surprising. Namun kecepatan lonjakan ini sungguh mengejutkan ya. The glacier's movement exceeded 34 meter atau 112 feet ya. Pergerakan glacier melebihi 34 meter atau 112 kaki per day during the peak surge, per hari selama puncak gelombang. An enormous increase over its normal rates of 15 cm 6 inch ya. Peningkatan yang sangat besar dibandingkan kecepatan normalnya sebesar 15 cm atau 6 inci per day, per hari. Terus the exact cause of such a glacier surge is being studied. Penyebab pasti dari lonjakan glacier tersebut sedang dipelajari ya. Some surge events result from a build-up of water pressure under the glacier. Beberapa peristiwa gelombang disebabkan oleh penumpukan tekanan air di bawah glacier ya. Sometimes enough to actually float the glacier slightly. Terkadang cukup untuk membuat glacier sedikit terapung ya. Float itu terapung. Detaching it from its bed ya, sehingga terlepas dari lapisannya ya. Detaching itu terlepas ya dari lapisannya, its bed itu ya kasurnya atau lapisannya gitu ya. During the surge ya, selama gelombang tersebut. As a surge begins, saat gelombang mulai terjadi, ice quakes, kalau earthquake kan ini ya gempa bumi, kalau ice quake ya gempa es gitu ya. Ice quakes are detectable, gempa es dapat dideteksi, and ice faults are visible, dan patahan es
terlihat ya. Surge can occur in dry condition as well. Lonjakan juga dapat terjadi dalam kondisi dry, kering ya. As the glacier plucks picks up ya. Karena glacier picks up sama aja mengambil rock batuan from its bed and moves forward, mengambil batuan dari lapisannya dan moves forward, bergerak maju gitu ya. Another cause of glacier surge is the presence of water saturated layer of sediments. Penyebab lain lonjakan glacier adalah adanya lapisan sedimen jenuh air. A so-called soft bed yang biasa disebut lapisan lunak ya. Beneath the glacier, di bawah glacier. This is a deformable layer that cannot resist the tremendous shear stress produced by the moving ice of the glacier. Ini adalah lapisan yang dapat berubah bentuk dan tidak dapat menahan tekanan luar biasa. Yang dihasilkan oleh pergerakan es glacier. Scientists examining cores taken from several ice streams now, para ilmuwan yang meneliti inti yang diambil dari beberapa aliran es, now accelerating, yang kini mengalir through the West Antarctic ice sheet ya. Yang mengalir melalui lapisan es Antartika Barat, think they have identified this cause although water pressure is still berpendapat bahwa mereka telah mengidentifikasi penyebabnya gitu ya. Although water pressure is still important, meskipun tekanan air masih penting. Jadi para ilmuwan yang meneliti inti yang diambil dari beberapa aliran es yang kini mengalir melalui lapisan es Antartika Barat berpendapat bahwa mereka telah mengidentifikasi penyebab ini ya, meskipun tekanan air masih penting. Alright. Ini berat banget guys, ini temanya ini langsung teknis banget ya, anak-anak biologi aja yang ngerti ini ya. Biologi apa geografi gitu guys, tentang SS gitu ya. Wah, ini kalau dapat bacaan kayak gini pusing pasti kita ya. Oke, apalagi yang nggak ada vocab sama sekali, yang kemampuan vocabnya dikit, lemah, pasti bingung guys, mau ke atas ke bawah, mau ngeliatin teksnya atau mau ngeliatin jawabannya pasti bingung ya, jawabannya apa nih, terangannya apa nih ya. Jadi kesimpulan kita berarti IBC itu lebih susah guys ya. Readingnya IBC itu susah karena langsung teknis gini ya, nggak kayak PBC masih kayak general gitu ya. Oke, coba kita ini ya, coba jawab pertanyaannya. Yang nomor 1, with which of the following topics is the passage primarily concerned ya. Manakah dari topik-topik berikut yang menjadi perhatian utama bagian ini? Bagian utama apakah A, gelombang glacial surge itu ya, crevasses itu celah, kalau yang C, ice regulation, regulasi es gitu ya, kalau yang D, movement of glaciers, pergerakan glacier. Yang jadi topik utama ya pergerakan glacier, yang D gitu ya, masih gampang nih, yang D ya, movement of glaciers. Kalau yang nomor 2 itu, in which part of the glacier is the most debris concentrated? Di bagian glacier manakah puing-puing paling banyak terkonsentrasi? Puing-puing, coba di dasar-dasar tadi ya, coba kita lihat dulu apakah yang A, the basal ice layer in the glacier, lapisan es dasar di glacier. Bisa. The crevasses that developed in the glacier, celah yang terbentuk di glacier. Ataukah yang C, the brittle surface ice of the glacier, permukaan es yang rapuh di glacier. The soft bed beneath the glacier, lapisan lunak di bawah glacier. Jawabannya ini debris tadi itu ini guys, yang A ya, the basal ice layer in the glacier. Jadi lapisan es dasar ya, basal ya, di glaciernya itu. Oke, soalnya tadi ada bacaan gini ya di di paragraf keempat ya.
Paragraf keempat tadi ada kata a glacier's basal ice layer which can extend tens of meters above its base has a much greater debris content than the ice above, ya kan? Lapisan es dasar glacier yang dapat mencapai puluhan meter di atas dasarnya memiliki kandungan debris puing yang jauh lebih besar daripada es di atasnya, berarti yang dasar. Oke, kalau yang nomor 3-nya the word brittle tadi rapuh ya guys ya. Rapuh ya, fragile ya. The word brittle in the passage is closest in meaning to kata brittle, kata rapuh. Kata rapuh atau getas gitu di bacaan ada dekat artinya dengan apa? Apakah yang A common itu ya biasa gitu ya, fragile rapuh ya, soft lembut, shiny ya bersinar berkilau gitu ya. Ya lebih tepat fragile guys ya. Brittle-nya tuh fragile. Kalau yang abrupt, the word abrupt in the passage nomor 4 ini tiba-tiba ya, abrupt kan tiba-tiba ya, abruptly secara tiba-tiba gitu ya. In the passage is closest meaning to, paling dekat artinya dengan apa? Apakah yang A unexpected, tidak terduga, kalau lengthy itu panjang, destructive itu destruktif atau menghancurkan gitu ya. Kalau yang D simple, sederhana. Yang mana ya? Abrupt di sini coba kita lihat dulu. Tadi dia bilang a surge is not quite as abrupt as it sounds. Lonjakan ini tidaklah setiba-tiba kedengarannya. Berarti ini unexpected ya, tidak tiba-tibanya ini lebih ke tidak terduga ya. Tidak terduga itulah intinya. Berarti yang A. Unexpected. Kalau yang nomor 5 the word it's in the passage refers to. Oh, it's ya. Kata it's ya. Tadi bacaannya gini, but glacial ice has different properties depending on its location in a glacier. But glacial ice has different properties. Ya, namun es glasial memiliki sifat yang berbeda-beda depending on its location in a glacier. Its location. Bergantung pada lokasinya dia di glacier. Berarti ini dong. Jawabannya adalah yang B, glacial ice. It's-nya itu ya balik ke dia lagi ya. Balik ke dia lagi, nggak mungkin properties atau sifat-sifatnya cubes, kubus-kubus enggak, mineral enggak, lebih tepat glacial ice. Ya kan? Soalnya bacaannya kan but glacial ice has different properties depending on its location in a glacier ya. Tapi es glasial memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung pada lokasinya. Lokasinya kembali siapa? Lokasinya ya kembali ke es glasial lagi guys. Lokasinya di glacier. Alright. Kalau yang nomor 6, according to paragraph 8, why do glacial surge actually occur? Menurut paragraf 8, mengapa gelombang glasial biasanya terjadi? Menurut paragraf 8, mengapa gelombang glasial biasanya terjadi? Right. Heavy snow pushes the glacier forward. Yang A, salju lebat mendorong glacier ke depan. Kalau yang B, water pressure under the glacier causes the ice to float. Tekanan air di bawah glacier menyebabkan es mengapung. Kalau yang C itu dry rock and dirt that is packed under the glacier moves. Batuan kering dan tanah yang tertimbun di bawah glacier bergerak. Kalau yang D, earthquakes under the ice sheet pick up the glacier. Gempa bumi di bawah lapisan es mengangkat glacier. Yang mana nih guys? Kita baca dulu yang ini deh, paragraf 8 semuanya. Kita baca sekali lagi. Alright, the exact cause of such glacier surge is being studied. Penyebab pasti dari lonjakan glacier tersebut sedang dipelajari. Some surge events result from a build-up of water pressure under the glacier. Beberapa peristiwa gelombang disebabkan oleh penumpukan tekanan air di bawah glacier. Sometimes enough to actually float the glacier slightly. Terkadang cukup untuk membuat glacier sedikit terapung.
Detaching it from its bed during the surge, sehingga terlepas dari lapisannya during the surge, ya, selama gelombang tersebut. Iya, ini yang sebentar. As a surge begins, saat gelombang mulai terjadi, earthquakes are detectable. Gempa es dapat dideteksi, and ice walls are visible, dan patahan es terlihat. Terus surge can occur in dry condition as well. Lonjakan juga dapat terjadi dalam kondisi kering, ya. As the glacier plucks or picks up rock from its bed and moves forward, ya. Karena glacier mengambil batuan dari lapisannya dan bergerak maju. Another cause of glacier surges is the presence of water-saturated layer of sediments. Penyebab lain dari lonjakan glacier adalah adanya lapisan sedimen jenuh air, as so-called soft bed, yang disebut lapisan lunak, beneath the glacier, di bawah glacier, ya. This is a deformable layer that cannot resist the tremendous shear stress produced by the moving ice of the glacier. Ini adalah lapisan yang dapat berubah bentuk dan tidak dapat menahan tekanan luar biasa yang dihasilkan oleh pergerakan es glacier. Scientists examining cores taken from several ice streams now accelerating through the West Antarctic ice sheet think they have identified this cause, although water pressure is still important. Para ilmuwan yang meneliti inti-inti yang diambil dari beberapa aliran es yang kini mengalir melalui lapisan es Antartika Barat berpendapat bahwa mereka telah mengidentifikasi penyebab ini, walaupun tekanan air tetap penting. Ini guys, jawabannya nih. Kenapa gelombang glasial biasanya terjadi? Jawabannya itu lebih tepat yang B, guys. Tadi soalnya kan ini, some surge events result from a build-up of water pressure under the glacier. Ya kan, beberapa peristiwa lonjakan diakibatkan oleh penumbukan tekanan air di bawah glacier. Ya, surge can occur in dry condition. Lonjakan dapat terjadi dalam kondisi kering, as the glacier picks up rocks from its bed and moves forwards. Ya, saat glacier mengambil batu dari dasar dan bergerak maju. Another cause of glacier surge is the presence of water-saturated layer of sediments. Ya, karena adanya penumpukan tekanan air di bawah glacier, ya. Berarti kayak ini guys, ya tepat yang B ini, yang B, water pressure, tekanan air di bawah glacier itu menyebabkan es mengapung, ya, karena ada tekanan dari bawah gitu, ya, naik ke atas dia gitu. Lebih tepat adalah yang B, ya guys. Yang paling tepat adalah yang B. Kalau yang nomor 7-nya, which of the sentence below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Manakah dari kalimat di bawah ini yang paling tepat mengungkapkan informasi dalam pertanyaan yang disorot di bagian tersebut? Yang disorot ya, ada item-itemnya, ya. Disorot, kita baca dulu yang disorot itu apa sih? But glacial ice has different properties depending on its location in a glacier. Namun es glasial memiliki sifat-sifat yang berbeda tergantung pada lokasi di glacier. Namun es glasial memiliki sifat-sifat yang berbeda tergantung pada lokasinya di glacier. Alright, berarti sebentar kita cari dulu jawabannya. Ini ada bacaan lagi. The other choices change meaning. The other choices change the meaning or leave out information. Pilihan lainnya hanya mengubah arti atau menghilangkan informasi penting. Berarti kita pilih yang paling tepat gitu, ya. Karena yang lainnya nggak tepat karena bisa mengubah informasi. Apakah yang A, guys? Glaciers in different location have distinct properties. Glacier di lokasi berbeda memiliki sifat yang berbeda. Glacier di lokasi berbeda memiliki sifat yang berbeda. Enggak ke situ arahnya. Kalau yang B, the properties of ice vary according to its location in the glacier. Sifat-sifat es bervariasi, iya, menurut lokasinya di glacier. Yang es kan biasa disebut glacial juga kan. Jadi sifat-sifat es atau glasial itu bervariasi. Vary kan sama kayak different, ya.
berbeda. Tadi kan dia bilang berbeda, sifat-sifat glasial itu berbeda tergantung lokasinya di gletser. Ya ini paling tepat yang B ini. Oke, jawabannya B pasti ini. Coba juga kita lihat dulu yang C. The ice in glacier has different properties from other types of ice. Es di gletser memiliki sifat yang berbeda dengan jenis es lainnya. Enggak gitu. Kalau yang D, the factor that determines the properties of glaciers is the ice. Oke, faktor yang menentukan sifat-sifat gletser adalah es. Enggak. Paling tepat adalah yang B. Ya. Ya, very. Ya, maksudnya ini sama, very sama different itu sama aja. Ya, glacial itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Tadi kan dibacaannya glacial memiliki sifat-sifat yang berbeda tergantung posisinya di gletser kan. Yang B sama aja. Propertinya ya es itu bervariasi menurut lokasinya di gletser. Ini pas nih yang B nih. Kalau yang nomor 8, the author mention all of the following characteristics of glaciers except penulisnya menyebutkan semua ciri-ciri gletser kecuali following itu maksudnya berikut ya. Penulis menyebutkan semua ciri-ciri gletser berikut kecuali yang mana guys? Apakah yang A, glaciers are a major source of fresh water? Gletser adalah sumber utama air tawar. Nggak ada dia ngomong kayak gitu ya. Kalau yang B glacial ice has all the properties of a mineral ya. Iya, dia memang mineral. Iya, bisa jadi mineral bisa, tapi air tawar nggak ada keterangannya tadi. Terus kalau yang C, ice flows below the surface of a glacier. Es mengalir di bawah permukaan gletser. Mengalir di bawah permukaan gletser, iya, esnya mengalir. Terus kalau yang D, a crust of snow often forms on top of the glacier. Kerak salju sering terbentuk di atas gletser. Iya, terbentuk di atasnya itu jadi gletsernya itu keraknya. Bisa. Berarti yang kecuali ini yang A ya guys ya. Yang nggak ada keterangannya. Masa dia jadi sumber utama dari air tawar, fresh water? Enggak ya. Berarti yang A gitu aja. Kalau yang nomor 9-nya, it can be inferred from this passage that bisa disimpulkan dari bacaan bahwa disimpulkan dari bacaan yang mana nih? Apakah yang A? Glaciers normally move very slowly. Gletser biasanya bergerak sangat lambat. Betul, bisa. Kalau yang B, ice regulation does not affect glacial movements. Regulasi es tidak mempengaruhi pergerakan glasial. Regulasinya ini ya, mempengaruhi ya tadi ya, mempengaruhi pergerakannya ya. Kurang tepat berarti. Kalau yang C, all glacial surges are caused by ice quakes. Ya, semua gelombang glasial disebabkan oleh gempa es. Enggak, gelombang es cuman beberapa aja, enggak semuanya disebabkan oleh gempa es ya, gelombang glasial tadi ya. Karena bisa juga karena ada tekanan di bawah ya kan, bisa juga ada gelombang glasial, nggak melulu pas ada gempa es. Kalau yang D, Alaska has more glaciers than Greenland. Alaska memiliki lebih banyak gletser dibandingkan Greenland. Nggak ada keterangannya itu berarti bisa disimpulkannya ya yang A, yang udah pasti aja ya. Yang A, glasier itu normalnya sangat pelan ya, karena cuma berapa kilo gitu per tahun, 2 kilo ya. 2 kilo nggak salah ya, setengah 1 atau 2 kilo per tahun itu lambat banget gitu ya. Terus nomor 10-nya four squares, yang ada ABCD nya tadi ya, indicate where the following sentence can be added to the passage. 4 kotak menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan ke bacaan ya. Kata apa ini? In other words, dengan kata lain gitu ya. The heavier the snowfall, semakin lebat salju yang turun, the faster the glacier moves, semakin cepat gletser bergerak. Semakin lebat salju yang turun, semakin cepat gletser bergerak. Kita taruh di mana ABCD-nya ya? Karena pertanyaannya adalah where would the sentence best fit into the passage? Di manakah kalimat yang paling sesuai dengan bagian tersebut? Oke, jangan lupa kata-katanya di dalam kata lain, semakin lebat salju yang turun, semakin cepat gletser bergerak. Oke.
Apakah yang A, guys, a glacier's rates of flow range from almost nothing to a kilometer or two per year on a steep slope. Laju aliran glacier berkisar dari hampir 0 hingga 1 atau 2 km per tahun pada lereng yang curam. Kurang ya. Kalau yang B-nya, the rate of snow accumulation in the formation area is critical to the pace of glacial movement. Laju akumulasi salju di area formasi sangat penting bagi laju pergerakan glasial. Iya, tepat ya. Yang B ini bisa, guys, ya. Jadi akumulasi dari salju kan. Semakin lebat saljunya semakin cepat kan gletsernya kan. Ya, ini bisa ini. Laju akumulasi salju di area formasi sangat penting bagi laju pergerakan glasial. Ya, bisa. Kalau yang C ini, glaciers are not rigid blocks that simply slide downhill. Glacier bukanlah blok kaku yang mudah meluncur menuruni bukit. Kurang tepat. Yang C. Kalau yang D-nya, kalau yang D, the greatest movement within a valley's glaciers occurs internally. Pergerakan terbesar di dalam glacier lembah terjadi secara internal, below the rigid surface layer, di bawah lapisan permukaan yang kaku. Where the underlying zone move plastically forward, ya, di mana zona di bawahnya bergerak maju secara plastis. Enggak, yang paling tepat itu yang B, guys ya. Ya, akumulasi salju tadi ya berhubungan. Tadi kan kata-katanya semakin lebat semakin cepat gitu ya. Semakin lebat saljunya semakin cepat gletsiernya gitu ya. Ya ini yang B udah pas nih. Yang B ini, the rates of snow accumulation in the formation area is critical to the pace of glacial movement. Laju akumulasi salju di area formasi sangat penting bagi laju pergerakan glasial. Oke. Berarti yang B. Alright. Oke, sekarang yang nomor 11-nya. Complete the table below by identifying each of the answer choices as a characteristic of basal slip, regulation, or glacial surge. Ya, lengkapi tabel di bawah ini dengan mengidentifikasi masing-masing pilihan jawaban sebagai karakteristik dari basal slip. Basal slip itu ini, guys. Basal kan dasar, slip itu tergelincir, tergeser gitu ya. Pergeseran di bagian dasar gitu ya. Terus regulation yang itu kayak nutup lagi tuh, guys. Habis kepotong terus nutup lagi, beku lagi ya, habis cair langsung beku lagi, itu regulation. Kalau glacial surge ya gelombang gletser itu yang itu SS pada naik, itu SS pada karena ada panas di bawah kan, ada panas di bawah. Kalau bahasa Jawanya itu meletek gitu ya, sehingga menciptakan gelombang gletser gitu ya. Meletek itu kayak pecah gitu ya, dari dasarnya itu, sehingga menciptakan gelombang gletser. Alright. Oke. Ini tinggal ngelompok-ngelompokin aja, guys ya. Terus 3 of the answer choices will not be used. 3 pilihan jawaban tidak akan digunakan. Alright. Berarti yang 3 nggak kepake ya. Coba kita baca aja berurutan ya, guys ya. A sampai I itu. A sampai I, nanti kalau ada yang cocok sama basal slip atau regulation atau glacial surge, langsung kita masukin aja hurufnya ya. Itu kotaknya ada 2, berarti ini masing-masing jawabannya ada 2 ya. Basal slip ada 2, regulation ada 2, glacial surge ada 2. Oke. Yang A, guys. Yang A, basal ice refreezes thereby incorporating debris into the glacier. Ya, es basal, es dasar itu membeku kembali sehingga memasukkan puing-puing ke dalam glacier. Membeku kembali ya berarti yang regulation ya. Regulation dong ya, membeku kembali. Es basal, es dasar membeku kembali sehingga memasukkan puing-puing ke dalam glacier. Berarti yang ini ya. Terlihat A termasuk yang ini. Regulation. Oke, terus yang B-nya guys, the debris in a glacier is deposited in front of the melting ice. Puing-puing di glacier disimpan di depan es yang mencair. Puing-puing di glacier disimpan di depan es yang mencair. Kayaknya nggak masuk kemana-mana nih ya. B berarti yang termasuk yang nggak masuk. Kalau yang C,
A glacier a glacier may become detached from the bed, ya, dari lapisannya, floating slightly. Glacier mungkin terlepas dari lapisannya dan sedikit mengambang. Terlepas dari lapisannya dan sedikit mengambang, ya, ini yang termasuk ini ya, gelombang ya, karena dia meletak dari bawah itu terangkat ke atas ya, sehingga es itu pada ngambang ya. Termasuk yang glacier surge, berarti ya kita masukin ya, yang C termasuk glacier surge. Kalau yang D, the color of the ice changes somewhat as the glacier moves. Warna es agak berubah seiring pergerakan glacier. Nggak ada ngomongin tentang warna-warnanya segala, enggak. Berarti ini yang nggak termasuk ya, D nggak termasuk mana-mana. Kalau yang E, the lower parts of the glacier moves more slowly than the upper parts. Bagian bawah glacier bergerak lebih lambat dibandingkan bagian atasnya. Iya, ini pergeseran basal berarti ya. Bagian bawah glacier bergerak lebih lambat dibandingkan bagian atas. Iya, termasuk basal slip, tergesernya yang bawah itu ya. Berarti yang ini ya, basal slip, kita masukin yang E nih. Alright. Terus yang F-nya, stretching or compressing can cause vertical cracks in the ice. Peregangan atau kompresi dapat menyebabkan retakan vertikal pada es. Retakan vertikal itu termasuk crevasses tadi ya, loh. Retakan vertikal, celah tadi loh. Enggak, berarti enggak masuk mana-mana juga ini yang F. Kalau yang G, a difference in the speed of the top layer and the interior ice stretches the surface ice. Perbedaan kecepatan lapisan atas dan es bagian dalam meregangkan permukaan es. Perbedaan kecepatan lapisan atas dan es bagian dalam meregangkan permukaan es. Ya, ini ada di basal slip ada. Ya, karakter dari pergeseran yang bawah itu ya. Oke, berarti masukin ke yang basal slip G ini ya. Terus yang H, compression may temporarily melt the basal ice. Kompresi mungkin mencairkan es dasar untuk sementara. Ya, kan adanya tekanan mencairkan sementara ya, terus dia nyambung lagi ya ke regulation berarti masuk yang regulation yang I ini. Yang H masuk ke regulation. Kalau yang I, as the process begins, earthquakes are often detected ya. Saat proses dimulai, gempa es seringkali terdeteksi. Ya, adanya gempa es ya. Berarti yang di glacier surge itu ya, gelombang glacier. Gelombang glacier itu sering terjadi gempa es tadi keterangannya. Alright, berarti masukin ke glacier surge yang I ini ya. Alright, udah kelar. Oke, kalau gitu yang terakhir nomor 12-nya, complete a summary of the passage. Lengkapi ringkasan bacaan tersebut by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan paling penting. Oke, bacaannya itu nih ya. How do glaciers move? Ntar dulu kita baca selanjutnya ini, the other 3 sentences. The other 3 sentences do not belong in the summary because 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena they express ideas that are not in the passage, karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam paragraf, or they do not refer to the major ideas, tidak mengacu pada gagasan utama. This question is worth 2 points. Pertanyaan ini bernilai 2 poin. Oke, berarti yang 3 kita nggak pakai ya, cuman 3 aja. 3 aja yang penting. Oke, bacaannya adalah pertanyaannya, how do glaciers move? Bagaimana glacier bergerak? Oke, kita pilih 3 ya guys. Oke, yang A glacial surge can occur unpredictably, moving the ice sheet more abruptly than usual. Lonjakan glasial dapat terjadi secara tidak terduga sehingga menggerakkan lapisan es lebih tiba-tiba dari biasanya. Lonjakan glasial dapat terjadi secara tidak terduga sehingga menggerakkan lapisan es lebih
tiba-tiba dari abruptly itu tiba-tiba ya, lebih kaget gitu ya dari biasanya. Ini ya glacier juga bergerak gara-gara ini ya, lonjakan glasial ini ya, apa gelombang glasial ini. Oke, yang A kita masukin ya, penting dia. Kalau yang B, a thin layer of snow can sometimes hide the presence of a potentially dangerous crevasse. Oke. Lapisan salju yang tipis terkadang dapat menyembunyikan keberadaan crevasse ya, yang berpotensi berbahaya. Oke, ini tapi ini nggak terlalu penting guys, nggak menyebabkan pergerakan ini cuma informasi biasa aja, nggak menyebabkan pergerakan glacier ya. Salju tipis ini enggak ya, kita tinggal. Kalau yang C, below the surface of a glacier, the ice flows, thereby moving the glacier forwards. Di bawah permukaan glacier, es mengalir sehingga glacier bergerak maju ya. Ini penting ya. Oke, C penting. Kalau yang D, Hubbard Glacier in Alaska experienced a sudden and very rapid surge in 1986. Glacier Hubbard di Alaska mengalami lonjakan mendadak dan sangat cepat pada tahun 1986. Iya, ini informasi doang tapi nggak masuk di pertanyaannya. Pertanyaannya kan bagaimana glacier bergerak. Ini kan cuma informasi biasa. Glacier Hubbard di Alaska mengalami lonjakan mendadak, gelombang mendadak ya, dan sangat cepat pada tahun 1986. Ini cuma informasi biasa aja. Kalau yang E, snow accumulation, temperature, water or sediment beneath the ice can affect the rates of the movement. Akumulasi salju, suhu, air atau sedimen di bawah es dapat mempengaruhi laju pergerakan. Ini penting ya, karena akumulasi saljunya banyak, dia kan juga semakin cepat ya. Suhunya juga penting. Sedimen ya, masuk nih ya, termasuk. Oke, udah dapat 3, berarti yang F ini otomatis nggak masuk ya. The movement of a glacier is usually so slow that it must be studied over a long period of time. Pergerakan glacier biasanya sangat lambat sehingga harus dipelajari dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini cuma informasi doang ya, nggak masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan tadi glacier bergerak kan, ini kan cuma informasi biasa. Pertanyaannya tadi kan bagaimana glacier bergerak. Ini cuma informasi biasa guys. Pergerakan glacier biasanya sangat lambat sehingga harus dipelajari dalam waktu yang lama. Oke, berarti A, C sama E yang paling penting ya, gitu guys. Alright, gimana? Ada pertanyaan? Pusing ya? Kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan channel ini atau video di channel ini ke teman-temannya ya guys ya, yang lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di exercise 62, 62. Di 62 nanti ada tentang sistem pemerintahan Kanada ya, Kanada. Teman-teman pasti udah tahu kalau Kanada itu punyanya Inggris guys, dimiliki oleh Inggris. Berarti kepala negaranya, maksudnya yang paling berkuasa di sana siapa sehari ya? Ratu Inggris ya kalau dulu guys. Sekarang kan Raja Charles III ya, berarti Raja Charles yang punya ini ya, yang punya Kanada, negara Kanada itu. Oke, nanti kita bahas secara lengkap ya di exercise 62. Oke, terima kasih guys. Thank you very much.